Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ajak Anda pemirsa, kita sama-sama lihat grafis. Kita ke lini belakang. Ini dia, back. Kita punya banyak nama-nama yang menjanjikan. Oke, Bung Kesit, Anda coba lihat. Iya, kalau lihat dari formasi yang akan diterapkan oleh Indra Safri ya, dengan formasi 4-3-3. Di belakang sudah pasti ada nama Doni Tirpamungkas, karena dia kapten. Betul. Kemudian juga ada Iqbal Gwijangge, ya. Kemudian juga ada Iqbal, Kadek, ya ini juga pemain-pemain yang selalu menjadi pilihan utama. Kemudian satu lagi bisa Buffon, bisa juga Mufli, ya. Ini yang menurut Kalau saya, harus milih Mufli sama Buffon, kira-kira? saya lebih memilih Buffon sih ya. Karena? Dia bisa bermain di posisi back, tapi bisa juga dia maju untuk diturunkan di tengah untuk bisa menjadi seorang pemutus serangan lah di tengah begitu. Ya, tapi komunikasi sesama bagaimana antara mereka nih kalau? Saya pikir kalau di lini pertahanan ya, antara Doni Tirpamungkas, kemudian Iqbal Gwijangge, Kadek dan juga Buffon ini sudah jadi ya, sudah ya. Tidak ada masalah. Ya. Oke, ini kan hitungannya kan sepersekian detik ya. Betul. Oke, baik, kita bergeser ke kiper. Bung Harpa, silakan lihat ini kiper kita. Ada Ikram, ada Arta Wiguna sama Fitra Maulana Ridwan. Mana nih? Saya? Ya. Oke, ya kalau kiper saya pikir nggak terlalu banyak catatan ya. Ikram Al-Ghifari saya pikir akan menjadi pilihan utama, pemain yang paling senior di kelas usia saat ini dengan 20 kali caps. Kemudian juga penampilan cukup baik, tinggi tubuhnya juga sesuai, ini yang selalu diharapkan dan juga didengungkan oleh Coach Nova ya, saya masih ingat untuk bisa mau bersaing di level Asia itu tinggi pemain khususnya beberapa posisi ya, penjaga sudah pasti, kemudian juga gelandang, terutama gelandang box to box dan juga center back dan bahkan striker itu harus 180 sebenarnya ideal, karena ketika kita naik dari level Asia Tenggara ke Asia secara umum ada dua kiblatnya, Asia Timur dan juga Asia Barat, Jazirah Arab, ini pasti tinggi tubuhnya mereka, terutama Jazirah Arab 180, 185 dan kita lihat Ikram tuh berapa ya tingginya ya? 183. 183 ya? Woi, kayak gue. Ya, cuma bedanya posturnya aja. Iya, untuk Asia ini pas. Iya. Terlalu menjulang tapi juga nggak terlalu jelek, pas lah gitu. Sementara kalau kita lihat kebetulan kemarin saya bawain Liga 3 Nusantara itu ya with all respect ya, sorry to say, itu banyak kiper yang tingginya 175, 176. Mungkin untuk level Liga 1 Asia Tenggara it's okay ya, karena kita punya antropologi yang sama gitu tingginya. Tapi ketika udah ke Arab dan ke Jepang udah beda urusan ya. Postur Arabnya pasti beda ya. Iya, Casillas saja kalau kita ingat sudah sebegitu moncer aja 185 gitu. Jadi untuk kiper saya pikir Ikram ini sejauh ini saya sangat senang dan mendorong dia untuk main sebanyak mungkin, nggak masalah. Toh kalau kiper nggak perlu rotasi. Jadi biarkan dia selama dia fit, selama dia nggak ada masalah, nggak ada kartu, saya pikir Ikram adalah pilihan terbaik. Artinya nama lain bukan pilihan begitu ya, Bung? Bukan pilihan sebagai starter. Nanti digoreng lagi nih kalau dibilang bukan pilihan. Oke, Bung Kesit. Oke, saya ke Bung Kesit dulu. Tadi kan kita bahas juga soal body postur gitu kan. Nah sekarang kalau tujuannya kita menghadapi Iran dulu deh. Dari semua lini tadi, depan, tengah, belakang, ini sudah yang ideal termasuk kalau kita dari aspek body posturnya, begitu? Ya, kalau dari yang tadi kita sebutkan ya, baik apa yang tadi saya coba prediksikan dan juga Bung Harpa prediksikan, itu memang saat ini itulah yang terbaik ya menurut saya. Jadi pemain-pemain yang menurut saya pantas untuk bisa menjadi starting line up di tim U20 Indonesia. Kalau kemudian kita head to head dengan Iran ya, kalau dari postur tubuh memang menurut saya antara Indonesia dengan Iran ini, kalau Iran kan biasanya pemain-pemain Asia barat ya, itu biasanya lebih gempal gitu, lebih kekar gitu loh. Lebih kelihatan tua lah kira-kira begitu ya, usianya masih bawah 20, tapi dari sisi postur tubuhnya mereka sudah terlihat ya, sudah terbentuk. Tinggi gitu. juga kan? Tinggi juga ya. Di atas 175 kan? Iya, Indonesia beruntung lah, misalnya kayak Jens Reven, kita juga punya pemain depan yang tinggi badannya
hampir 190, 189 ya, Jens Reven. Kemudian kalau kita bergeser ke Muhammad Ragil misalnya, Muhammad Ragil juga tingginya di atas 180 ya, 185 gitu ya. Doni Tri 177 begitu. Artinya dari sisi postur ya, tinggi badan sebenarnya sudah cukup bisa bersaing lah. Cuma memang dari stylenya aja sih yang menurut saya ngaruh nggak sebenarnya itu secara langsung soal biasanya pada saat technical? body charge ya. Body charge, kemudian pada saat screen ball juga biasanya kalau badannya lebih tegap itu dia screennya lebih apa ya, lebih menjanjikan lah untuk tidak bisa gampang Nah, kita untuk menghadapi body seperti itu yang banyak di Iran, kita harus seperti apa taktiknya? Ya saya pikir menghindari permainan atau head to head untuk berduel langsung ya. Jadi saya pikir bermain bola-bola pendek itu akan jauh lebih efektif ya untuk bisa menghindari friksi atau benturan-benturan dengan pemain lawan. Ya, dengan nama-nama yang tadi Anda sebutkan dan juga Bung Harpa itu untuk permainan bola pendek memungkinkan? Sangat memungkinkan. Oke, Bung Harpa, komentar Anda silakan. Ya, kalau untuk body saya sempatkan waktu itu liputan di Piala Asia U23 ya, kalau kita masih ingat waktu kita semifinal menghadapi Uzbekistan, saat preskon juga kelihatan pemain itu mereka bobok-bobok ya, bahasa yang paling saya gampang kan. Benar-benar kayak itu mencerminkan seperti siapa tuh ya, UFC itu Khabib Nurmagomedov ya. Nah, seperti itulah badan mereka itu. Sekel gitu ya, berisi gitu ya. Iya, betul, dan kita bisa lihat kita kalau tabrakan sama mereka gempor juga ya. Betul, dan itu saat kita menghadapi mereka, Marcelino, Witan mental semua mereka. Iya. Kan? Jadi ini yang lebih kalau kita bicara body posture body itu Uzbekistan lebih mengerikan lagi sebenarnya. Kalau Iran itu lebih agak semampai lah bahasa gampangnya seperti itu. Nah, cuman selalu saya percaya analisa SWOT di setiap kelebihan itu ada kelemahan dan setiap kelemahan ada kelebihan. Kelebihan mereka bodinya oke lah, bagus, tapi kalau kita punya kecepatan, katakanlah misalnya duel bola tanggung, kalau kita bisa masukin badan kita duluan lebih cepat, kemudian ada tabrakan, mereka akan jadi pelanggaran buat mereka. Gitu. Jadi tetap ada peluang yang bisa dimanfaatkan di sana. Kelincahan para pemain kita yang beberapa, terutama gelandang-gelandang second line-nya itu kan agak lebih kecil ya. Karena kalau untuk striker tadi sudah disebutkan, sudah dipaparkan dengan baik oleh Bung Kesit, Ragil itu cukup tinggi, 180 sekian, 185 kalau nggak salah. Kemudian Jens Nasmo juga 189. Jadi biarkan mereka berdua ini yang memang sudah kompak satu-duanya. Kemudian mereka akan bekerja melakukan kipas di sepertiga akhir pertahanan. Tapi second line ini yang harus bekerja keras mencari bola. Kita sedikit masih ingat Barcelona misalnya. Depannya mereka punya Ibrahimovic, punya Suarez. Tapi di belakangnya tuyul-tuyulnya ini Andre Iniesta, Xavi ini yang bekerja untuk mencari bola dan kalau bisa mendapatkan pelanggaran. Jadi saya yakin kita tetap punya kelebihan walaupun secara body kita kalah terutama dalam melawan 3 tim yang memang secara kultur mereka punya badan lebih besar. Iya, kalau kiper Ikram kan 183. Sebenarnya kalau untuk jadi kiper ideal itu memang disupport oleh body yang tinggi, panjang itu secara teknis itu gimana Bung Harpa Anda lihat? Karena lebih mudah menjangkau area di mistar gawang atau gimana tuh? Kebetulan saya kiper juga walaupun dulu tartan ya. Jadi gini, banyak orang yang kalau tinggi itu memang mandatori sebagai kiper ya, karena seperti basket mau sejago apapun pasti ada minimumnya, itu udah nggak bisa bohong. Jadi mau sejago apapun nggak bisa dia 160 bahkan 170 jadi kiper kecuali Jorge Campos tahun 94, oke? Nah, tapi yang sering orang salah, kiper itu nomor 1 menurut saya bukan refleks ya, tapi reading the game. Jadi dia harus paham pertandingannya seperti apa, gaya main lawan seperti apa, kecenderungan setiap individu itu seperti apa, sehingga dia tahu nih mengantisipasinya dengan baik. Misalnya Bung Doni ini tendensinya ini crossing, ya udah ketika saya lagi siap, saya lebih ke mengantisipasi untuk diumpannya, bukan di syutingnya, seperti itu. Atau mungkin Bung Kesit kecenderungannya syuting. Jadi begitu dia bawa bola, alert saya adalah bagaimana dia kalau tiba-tiba syuting. Nah, yang kedua dari reading the game, maka mengacu kepada positioning. Jadi kalau reading the game-nya bagus, berarti positioningnya akan lebih mudah. Dan ketiga baru refleks dan lain-lain, jangkauan, kemudian keberanian dan mengambil keputusan. Jadi Ikram ini saya lihat punya semua checklist tersebut, tapi ini adalah ultimate challenge buat dia. Ya lawannya lebih berat-berat lagi. Kita harap apa yang dipersiapkan selama ini dikatakan Indra Safri itu bisa naik kelas dengan katakanlah mengantisipasi serbuan-serbuan yang saya pikir akan dialami oleh pertahanan dari Indonesia saat menghadapi Iran, Uzbekistan dan juga Yemen. Cocok kalau pertama kali turun kita ketemu sama Iran begitu?
Gak apa-apa, biar langsung lawan yang berat, jadi kita bisa langsung mengukur kemampuan kita gitu. Karena katanya pelaut yang hebat itu lahir di lautan yang ganas katanya. Asik. Tapi kan kita bukan pelaut sana pemain bola gitu. Jadi memang benar ya, Iran itu harus ganas di laga pertama lawan Indonesia. Cuma Bung Kesit, kalau kita tadi kan Bung Harpa juga bilang sebaik-baiknya tim Iran pasti ada kelemahannya. Iya. Anda lihat kelemahan Iran yang kita bisa masuk, kita hajar dari aspek apa itu? Ya kalau secara umum pastilah setiap tim punya kekuatan. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Harpa. Pasti punya kelemahannya. Tapi sejauh ini kalau kita bicara di tingkat under 20 ya, sebenarnya ini kan tim yang mulai masuk pada tahap pematangan, gitu. Sebenarnya kalau mau dikatakan bahwa mereka itu sudah stabil, itu enggak juga, Belum, gitu ya. Belum. Tapi dia mulai proses karena setelah U20 kan ada U23. Betul. Ya. Biasanya tim-tim U20 ini nggak heran kalau misalnya sama juga dengan tim-tim U17 gitu ya. U20 itu biasanya penampilannya belum begitu stabil sih ya, tapi mereka sudah mulai menuju ke arah sana. Iran dengan segala kemampuannya kalau kita lihat misalnya dalam persaingan-persaingan terakhir di tingkat Asia, sebenarnya mereka juga tadi saya katakan tidak lebih bagus daripada Uzbekistan begitu ya. Walaupun memang dalam beberapa kali pertemuan Indonesia sulit untuk bisa mengalahkan kita tetap Iran. membandingkan dengan Uzbekistan karena dalam satu grup. Kalau Yaman udah nggak usah dipikir begitu. Ya tetap dipikir, tapi kan kita untuk bisa memenangkan pertandingan itu kalau boleh dikatakan 60-40 lah untuk Indonesia. Cuma gitu maksud ya. saya jangan sampai kita underdokin tim lain, underestimate. Oh iya, Ternyata enggak, dia tetap. bisa Jangan. punya kejutan gitu loh. Tetap kan kata orang dalam sepak bola apa saja kan bisa Betul, terjadi. bola kan Termasuk juga, bundar. walaupun Iran secara kekuatan boleh dikatakan lebih kuat dibandingkan Indonesia, tapi bukan berarti Indonesia tidak bisa mengalahkan Iya, mereka. iya, Pasti ada iya. kelemahan yang Iya. mereka punya gitu. Cuman tim-tim U20 ini kan biasanya belum terlalu terlihat sejauh mana sih kekurangan mereka begitu ya. Karena memang mereka kadang tampil bagus, tapi kadang-kadang bisa aja drop gitu. Karena memang sedang menuju pada sebuah proses kematangan dari tim itu sendiri. Termasuk juga Indonesia begitu. Iya. Di kemarin ya di uji coba 3 pertandingan terakhir Indonesia, kan kita belum melihat ini Indonesia sehebat apa gitu ya. Karena pertama formasinya kan berubah-berubah. Betul. Berubah-ubah sampai pertandingan terakhir kita menang lawan India itu berubah gitu ya. Bisa saja ini adalah bagian dari strategi Indra Safri karena saya yakin Iran, Uzbekistan pasti ngintip, Yaman pasti ngintip bagaimana penampilan Indonesia. Nanti gitu. akan ada kejutan. Iya, bisa saja Indra Safri tidak ingin mengeluarkan seluruh kemampuan yang dalam meramu strategi tim ini gitu ya. Termasuk juga pemain juga kan tidak tampil lepas karena pertandingan sesungguhnya udah tinggal dekat gitu. Kalau cedera seperti apa? Betul. Gitu ya. Lah, yang penting kan tim Garuda Muda kita ini bisa menerjemahkan apa yang dimaui oleh Coach Indra kan? Iya, sudah pasti Anda ya. baca itu, mereka bisa mampu semua membaca keinginan dari Coach Indra. Harusnya sudah ya, harusnya sudah gitu. Tapi ada strategi-strategi yang mungkin tidak dikeluarkan, bisa saja itu terjadi. Dan baru akan dimunculkan pada saat pertandingan yang sesungguhnya. Nah, artinya saya ke Bung Harpa dulu. Bung Harpa, kita kan berharap ada kejutan-kejutan nanti kan. Minimal waktu menghadapi Iran, Coach Indra sudah siapkan kejutan-kejutan yang mudah diterjemahkan oleh pemain kita. Anda akan melihat dari aspek apa kira-kira? Itu bisa terjadi atau gimana? Oke, jadi pertanyaan ini digabung dengan pertanyaan sebelumnya. Saya coba jawab ya. Jadi gini, jujur kalau secara detail yang saya tahu hanya ada satu pemain mereka yang nggak akan tampil tadi, Kasra Taheri. Secara detail saya nggak terlalu tahu kekuatan dari Iran. Tapi logika common sense saya mengatakan Iran ini sebagai tim yang kalau kita sepakat diunggulkan di atas kita, mereka akan lebih ngambil inisiatif pasti menyerang. Nah, ini artinya kelemahannya di situ yang bisa saya baca saat ini. Nah, nafsu mereka menyerang ini saya rasa akan dibaca oleh Indra Safri seharusnya untuk dilakukan counter attack gitu. Karena dalam beberapa kasus di dunia ini tim-tim yang katakanlah tahu kekuatannya di bawah, pasti mereka juga nggak ngotot untuk keluar menyerang gitu kan. Karena ya kalau kita bawa lagi ke strategi perang ada gerilya kan ketika mereka tahu lebih lemah. Nah itu yang saya pikir akan dilakukan oleh Indra Safri. Karena secara individu, with all respect dengan pemain kita, pemain Iran itu lebih bagus di atas kita. But it's okay. Permainan sepak bola itu bukan permainan individu. Selagi kolektif kita bisa tampil dengan game plan yang positif, dengan mengandalkan counter press, counter attack, membiarkan Iran untuk menguasai pertandingan atau menguasai ball position, tapi kemudian kita melakukan fast counter attack, dan itu saya pikir menjadi salah satu kelemahan yang bisa dimanfaatkan kita. Dan kita punya Doni Tripamungkas di sisi kiri yang kita tahu sangat cepat dan crossing datarnya cukup baik, dan kemudian ada M. Ragil dan juga Jens Raven yang bisa bermain all around. Karena perlu diinformasikan ya, kebetulan sekitar 2 minggu lalu saya berbicara dengan ayahnya Jens Raven, Bjorn Raven. Jadi Jens Raven ini dulu awalnya itu adalah bukan striker, tapi attacking midfielder, gelandang.
Makanya dia kalau kita lihat sangat piawai juga untuk membuka ruang, turun ke bawah. Iya. Tapi memang dalam satu momen waktu itu dia mencetak gol beberapa kali dari luar kotak penalti dan kemudian disuruh atau diubah posisinya sebagai striker. Jadi saya melihat kita melakukan counter attack. 3-4 pemain lebih efektif. Kalaupun gagal kita bisa lagi untuk menutup pertahanan kita. Syukur-syukur kita bisa mencuri gol. Kalaupun enggak, paling tidak pertahanan kita aman, kita bisa menahan seri dari Iran. Dan saya pikir itu juga satu kejutan yang perlu disyukuri. Oke, yang namanya kejutan nggak bisa dikasih tahu sekarang ya. Kita tunggu nanti tanggal 13. Oke, Bung Kesit, Bung Harpa, kita rehat dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi.